Nama itu adalah program. Kita yang sama di sini dirinya atau programnya? Diri. Berarti kita ini yang sama manusianya atau orangnya? Manusianya. Kita ini single humanity dalam different person. Human adalah diri, human adalah manusia, person adalah topeng-topengnya. Ini mineral water. Tapi begitu masuk ke topeng RON 88, mereknya jadi RON 88. Ada merek lain nggak? Ada merek yang berikutnya nggak? 5 merek dikumpulin di sini, yang beda apanya? Tapi isinya sama nggak? Nah, gitu. Jadi diri itu airnya atau mereknya? Air. Program itu airnya atau mereknya? Jadi agama itu air atau merek? Merek. Jadi lucu nggak? Beda merek, airnya saling berantem gitu. Oke nggak ini? Beneran oke? Oke. Nah. Terus ibu bapak kalau haus nyari merek, nyari air. Berarti yang paling esensial di dalam konteks kehidupan kita dirinya atau programnya? Diri. Berarti yang tidak akan pernah berubah diri atau program? Diri. Nice. Paham? Oke. Oke nggak ini? Oke. Teman-teman ibu bapak, nanti once kita ngerti ini, kita akan melihat hidup itu lucu semua. Iya. Ini program lucu banget ya, ngomongin orang. Ini program nyebelin gitu ya. Karena setiap kemana kita melihat hanyalah wajahnya Allah. Loh, di orang yang nyebelin ada air nggak? Ada Allah nggak? Berarti ngelihat siapa sebenarnya? Tapi pun sejujurnya emang agak susah melihat Allah di orang nyebelin, susah banget memang. Allah gini-gini banget ya. Tapi dia bukan. Iya. Paham gak nih? Oke? Oke? Kalau sadar ngelihat diri, kalau mabuk ngelihat program itu aja. Makanya teman-teman ibu bapak kalau ngelihat saya si Abu mabuk, makanya saya selalu bilang, sayanya tuh nggak penting. Nggak penting sama sekali, belas. Pertama, jangan percaya amat itu omongan saya, hati-hati. Karena sayanya nggak penting. Tetapi kita hadir di sini sama-sama sedang meningkatkan program kemanusiaan. Sampai sini oke? Dapat? Nah, sekarang saya tanya, dalam keseharian yang lebih aktif, realitas atau sadarnya, ilusi atau mabuknya yang mana? Ilusi. Ngelihat ini nyebelin. Berarti sesaat kita ngomong nyebelin, langsung ingat, this is illusion. Maaf ya, kita ngomong fakta. Maaf banget. Kalau ada 2 orang di depan kita, atau gini deh, kita kan zaman sosial media ya. Ibu dan bapak let's say main TikTok atau Instagram, ada yang nge-DM. Yang satu nge-DM followernya 2 juta. Yang satu nge-DM followernya cuma 5. Kira-kira yang akan lebih cepat direspon yang mana? Betul nggak? Karena kita mulai menilai, oh ya followernya banyak lebih oke. Lagi ya, di depan kita ada Jenderal Bintang 4 dan ada, aduh maaf ya ini bukan gimana, maaf ya ini contoh aja. Maaf. Ada tukang beca sama ada Jenderal Bintang 4. Kira-kira yang akan dihormat yang mana? Betul nggak? Berarti mau jenderal, mau kopral, mau CEO, mau presiden, mau apa, semua hanya dalam wilayah program. Sampai sini oke? Kelak dalam perspektif Islam, program itu disebut ilah. Paham? Tetapi diri yang inilah nanti yang disebut Allah. Maka setiap saat ketika kita mau bertauhid, la ilaha illallah, tidak ada program kecuali Allah.
Kira-kira kalau saya la ilaha illallah ngelihat jenderal sama OB, ngelihat jenderal sama tukang beca, buat saya nggak ada bedanya lagi mau jenderal, tukang beca, tukang bakso apa. Kenapa? Ilahnya udah saya singkirkan karena saya hanya melihat Allah, Allah, Allah. Sampai sini oke? Oke ini. Oke. Berarti Allah wujud nggak? Wujud lah. Makanya sifat nomor satunya Allah adalah wujud, mewujud kepada penampilan ciptaannya. Tetapi yang kita lihat itu sesuatu yang tetesannya nggak kira-kira? Iya. Makanya ini nanti disebut cerminan khalifah gitu. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak maaf ya, kalau kita melihat seseorang yang kita nggak suka tapi sadar bahwa di dalamnya ada Allah, kita akan tahu bahwa menyebalkannya pasti mau memberikan aku pelajaran. Betul? Tetapi kalau kita ngelihatnya pakai si illusion, menyebalkannya aku benci, maka aku memilih untuk terluka gara-gara dia menyebalkan. So pertanyaan saya, yang membuat kita terluka atau tidak siapa? Diri sendiri. Tergantung apa? Berarti orang yang selalu melukai dirinya pasti dia tidak mengenal diri. Sampai sini oke? Paham? Dapat? Jadi Al-Baqarah 115 kalau saya pinjam perspektif Quran, kemana saja kamu menghadap di situ wajah. Sekarang saya tanya, maaf ya, udah gampang-gampang Allah bikin sesuatu yang kelihatan, nyari Allah yang nggak kelihatan, aneh nggak? Iya, nyarinya Allah yang nggak kelihatan gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti, oh ternyata semua yang aku lihat itu adalah tetesan dari lautan yang sama, tetesan dari esensi yang sama, maka aku melihat isinya bukan programnya. Dapat sampai sini? Sip? Oke? Kira-kira hal-hal gini banyak lupanya, banyak ingatnya? Nggak apa-apa. Makanya diulang-ulang sholatnya juga 5 kali supaya ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Berarti sholat itu artinya terhubung. Terhubung kemana sih? Terhubung kepada realitas. Sampai sini oke? Kira-kira kita yang sudah terlatih ada di ilusi atau ada di realitas? Yang udah terlatih di sini. Orang baru sadar itu semua juga baru umur berapa sih gitu. Iya. Kan mungkin lebih dari 20-30 tahun mikirnya dia yang salah, dia yang nggak benar, dia yang salah, dia yang betul nggak? Berarti lebih dari 20-30 tahun kita termakan oleh program nggak? Iya. Pertanyaan, maaf ya, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari program itu? Maka jangan pernah menyangka akan ada orang yang menolong kita. Selesai. Karena tidak akan ada orang yang menyayangi kita kecuali kita menyayangi diri sendiri. Nggak akan ada yang care kecuali kitanya yang membuat care itu sendiri. Sampai sini oke? Dapat? Clear ya? Nah, berarti ruh inilah nanti yang disebut aku. Inilah yang disebut diri sejati. Inilah nanti yang disebut realitas. Nah, begitu lahir si realitas ini dikasih tembok tebal nih. Namanya program. Sehingga ketika saya punya program, anggap aja ini kacamata, saya melihat realitas yang terjadi. Menjadi di tengah-tengah program ini terjadilah yang namanya persepsi. Menjadi di tengah-tengah program ini terjadilah yang namanya, itu namanya program. Kok bisa bocor sih? Oke. Ya. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya, berarti ruh kita ini, anggap aja ini adalah aku, dilekatkan soft lens. Gini.
Teman-teman ibu bapak kalau yang pakai soft lens, kadang-kadang karena dia nempel terus, bisa nggak sadar dia lagi pakai soft lens, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, ini sekarang sadar nggak lagi pakai baju? Kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena dia udah melekat terus gitu. Betul? Berarti ketika kita dapat kacamata persepsi kepada keruhanian kita, aku ini nanti yang disebut dengan kesadaran. Maka kesadaran kita ini berkurang kualitasnya karena di sini ada yang namanya persepsi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya, pelan-pelan ya, dikit lagi aja. Habis ini kita tanya jawab. Berarti kalau sekarang melihat realitas sesuatu yang namanya realitas, kesadaran masuk dulu difilter oleh program yang namanya persepsi, baru kita bisa melihat yang namanya realitas. Kira-kira karena ada penutup yang namanya di tengah-tengah ini disebut persepsi, kita melihat realitas ini seapa adanya nggak? Enggak. Jadilah sebuah konsep. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti benar salah ada di sini nggak? Hitam putih ada di sini nggak? Jadi kita melihat ini putih, apakah gara-gara ini putih? Bukan. Ini adalah konsep putih. Kalau saya sebut ibu bapak saya pakai baju hitam, setuju nggak? Kalau yang tag-nya 0 pasti nggak setuju aja. Tapi kalau yang tag-nya 20, oh it's fine. Karena jangan-jangan saya dari kecil dikasih tahu ini warnanya hitam. Jadi ini hitam atau putih? Jangan dulu nilai, tergantung sih. Jadi ini spidol atau pisang? Ini kalau ngobrol sama yang pinter-pinter enak gitu ya, gitu. Jadi kalau kita segala sesuatu pakai sistem tergantung dulu, emosi cepet naik nggak? Ya udah tergantung ya, ntar dulu. Saya ngelihat dari sini, oh gitu. Saya ngelihat dari sini, oh gini. Beda. Pernah dengar cerita 69 gini nggak ibu bapak? Iya. Ada orang di sini, 2 orang, si A sama si B, ini bertengkar. Woi, 6, bukan 9. Ini sampai kiamat nih ya, nggak akan pernah damai. Kenapa? Karena dia nggak mau tukar posisi. Jadi yang terbaik adalah daripada berantem, sok tukar posisi. Kalau kamu jadi aku gimana, kalau aku jadi kamu gimana. Ternyata begitu tukar posisi, perspektif dia tentang 9 salah nggak sebenarnya? Salah, karena ngelihatnya di sini. Sampai sini oke kan nih? Oke. Dapat? Jadi ini meja atau kursi? Tapi ibu bapak ngomong tergantungnya di sini aja ya. Nanti kalau pulang ditanya apa tanya, Mama, ini bisa apa kursi? Tergantung, pusing anaknya. Jangan gitu, jangan. Tapi kita punya mindset. Oh oke. Luas. Misal nanti anak ngomong, Ma ini tuh pisang. Bukan, ini buku. Taruh dulu. Luas dulu. Setidaknya ada waktu antara informasi masuk dan respon. Kita tidak jadi responsif. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dapat? Berarti maaf ya, kalau kita hidup mulai menyimpulkan sesuatu, mati ya. Kayaknya aku orang tua gagal deh, karena anak aku gak masuk sekolah favorit. Oh udah mati. Karena dia menyimpulkan bahwa aku orang tua yang gagal. Gimana mau ngomong orang tua yang gagal, kan masih ada hidupnya juga. Betul gak? Orang cerai, aduh pernikahanku gagal. Enggak, emang variasinya begitu aja sih gitu. Gak ada yang gagal gitu. Kenapa? Karena masih melalui yang namanya fase kehidupan. Maka dalam hidup tidak ada yang harus dan gak ada yang ideal. Kalau harus dan ideal pasti tag-nya 0. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi ini buku atau pisang?
Sip ya? Kalau kita udah punya fase itu penting. Nah, saya kasih contoh langsung tuh. Ulang sekali lagi boleh? Yang ngasih program di tengah ini siapa? Orang lain udah pasti. Orang luar udah pasti. Nanti yang punya potensi besar untuk mengontrol program kita, misalnya itu namanya figur otoritas. Mau itu orang tua, ulama, pendeta, pokoknya figur otoritas itu punya kuasa di sini. Teman-teman ibu, maaf ya, orang bisa lebih dengerin figur otoritasnya daripada suara hatinya loh. Karena menurut dia tuh yang benar gini, tapi aku tuh gak nyaman. Aku percaya dia sama dia, aneh nggak kira-kira? Aneh lah. Even itu gula manis yang ngomong figur otoritas asin. Ini gula manis apa? Asin. Betul nggak? Sehingga hal yang paling rugi dalam hidup ketika kita nggak jujur sama perasaan diri sendiri, titik. Karena kita menggantungkan hidup kita kepada figur otoritas. Ya, oke. Jadi ini ada aku sang kesadaran dilekatkan program sehingga melihat realitas ini beragam. Jadi teman-teman ibu, maaf ya, kalau kita melekat kepada benar salah, bukan benar salahnya itu yang quote and quote harus kita menjadi judgment, tetapi programnya terus ditingkatkan gitu. Karena benarnya kita kemarin belum tentu benarnya kita hari ini. Maka jangan hidup bergantung pada benar atau salah. Makanya di Quran gak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran itu gak ada. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena benar salah urusan dapur, titik. Sampai sini oke? Nah, saya mau pakai dua terminologi terakhir nih ya. Tolong ingat ini baik-baik. Sampai sini paham? Ibu bapak teman-teman? Iya. Sip? Dapat ya? Oke. Jadi di antara kita yang beda apanya? Program. Sip, mantap. Ininya sama nggak? Berarti kesadaran kita sama nggak? Sama. Yang membedakan adalah programnya. Yang membedakan kesadaran kita adalah tingkat pelitnya gitu misalnya. Tingkat susah memaafkannya gitu misalnya. Itu yang membedakan. Kesadarannya sama, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Nggak ada, aduh dia dikasih kesadaran lebih gedenya, aku nggak. Bukan. Kesadaran dia semua sama, tetapi tingkat programnya ini yang nanti beda-beda. Sampai sini oke? Contoh, saya mau kasih dua terminologi. Ada orang digerakkan mengambil keputusan gara-gara faktor eksternal. Itu namanya reaktif. Tetapi kalau reaktif berarti dia lagi dalam keadaan mabuk aja. Tetapi kalau proaktif, dia memang melakukan sesuatu gara-gara keinginan aku. Berarti dia melakukan dalam keadaan sadar. Maka aku sadar dan aku mabuk itu tipis banget. Contoh. Kalau orang itu ngeselin maka aku marah, berarti saya reaktif atau proaktif? Kalau dia beli, aku ikut beli, reaktif atau proaktif? Kalau sebelah semua orang belanja, ikut belanja, padahal nggak butuh-butuh amat, reaktif atau proaktif? Kalau itu proaktif ya, yang nggak butuh dibeli aja, ya. Tentang sebelah. Sekarang saya tanya, maaf, teman-teman ibu dan bapak dalam keseharian banyak reaktif atau banyak proaktif? Berarti keputusan kita banyak yang tidak diambil oleh diri sendiri. Berarti remote control hidup kita disimpan di orang lain. Sampai ada kata-kata, aku tuh bahagia kalau kamu gini. Kalau kamu nggak gini, aku nggak bahagia. Jadi kebahagiaan saya tergantung orang lain. Rugi nggak? Itu namanya budak, slavery. Jadi once kita diperbudak sama faktor eksternal, berarti kita tidak punya kuasa penuh terhadap diri. Contoh, saya punya kucing di rumah ibu bapak. Saya punya mainan-mainan kucing yang bulu-bulu gitu. Begitu saya kesini dia kejar. Begitu saya kesini dia kejar juga. Si kucing ini kira-kira reaktif atau proaktif? Reaktif. Nah terus
kalau sekarang orang bikin marah kita ikut marah, kan apa bedanya sama kucing? Tapi kucing saya yang satu kesini diam, kesini diam. Oh, dia sudah termasuk kucing yang berkesadaran. Saya kooperatif aja. Mau bulunya kesini nggak apa-apa, bulunya kesini nggak apa-apa. Tapi belakangan ternyata dia emang agak kegemukannya, malas gerak. Bukan masalah sadar itu, malas gerak aja sih sebenarnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, tahapan pertemuan kita hari ini adalah ambil semua tenaga yang di luar, power yang di luar, kuasai oleh proaktifmu. Artinya apa? Kalau mau melakukan sesuatu, silahkan hening dulu, jeda dulu. Ini datang dari program, ini datang dari reaktif, atau aku butuh ya? Gitu. Karena nggak semua orang atau nggak semua apapun yang kita dengar harus kita respon, nggak juga. Nggak semua posting di sosial media harus kita komen, enggak juga. Dan semakin kita bijaksana memilih action, semakin hidup kita akan efektif dan efisien. Terutama banyak mikirin hal yang kita nggak perlu pikirin juga sih. Duh, ini negara gimana ya? Mikirin negara, bukan urusan kita. Ya, duh, ini kayaknya mulai masuk ke dunia yang kayaknya pusing aja. Terlalu banyak mikirin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol gitu. Betul nggak Bapak? Sekarang saya tanya, mikirin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, mengeluarkan energi nggak? Saking sibuknya mikirin sesuatu yang nggak penting, energi yang buat yang penting udah habis gitu kira-kira. Sip ya? So, akhirnya setelah kita ngerti ini, inti dari pembicaraan kita hari ini adalah fokuskan kemana energimu pergi. Karena kemana kesadaran pergi, energi mengalir ke situ. Sebisa mungkin lakukan segala sesuatu dengan sadar, bukan dengan reaktif. Jadi mau ngapa-ngapain, diam dulu. Ngomong gini bagus nggak ya? Kalau cerita gini oke nggak ya? Kalau saya ngerespon ini kira-kira gimana ya? Nah, itu ada holding time antara saya melakukan action dan apapun reaksi yang datang gitu. Kan sekarang seringnya bahasa anak muda sekarang, aku tuh ke-trigger. Teman-teman, ibu bapak, maaf ya, saya mau nanya. Kalau ada orang omongannya nyakitin hati kita, omongannya yang nyakitin atau kitanya lagi sakit? Nah, kelak nanti kita ngerti, yang di tengah ini namanya jiwa. Maka kalau sakit hati dia omongin orang lain, berarti dia lagi sakit. Dan kita tahu bahwa bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Berarti siapapun seisi bumi lagi dalam keadaan sakit. Jadi kalau ada orang yang nyebut, nggak apa-apa, itu pasien rawat jalan cukup. Karena dia pasien, aku pasien. Dia mau sembuh, aku juga mau sembuh. Karena semuanya dalam keadaan bumi ini, bumi adalah tempat di mana kita sedang melakukan perjalanan pembelajaran jiwa. Sip ya? Jadi jiwa kita beda-beda nggak? Beda dong. Karena jiwa itu program. Tapi kesadarannya sama. Berarti ketika kesadaran itu sebagai cahaya yang tertutup oleh jiwa kita, maka kita akan melihat realitas jadi buram gitu kira-kira. Jadi kalau kesadaran saya sebut langit, jiwa itu diantaranya ada pikiran disebut awan. Teman-teman, ibu bapak, sekarang kelihatan langit nggak kalau lagi di luar hujan gini? Tapi bukan berarti langitnya nggak ada, tapi tertutup oleh awan. Maka awan itu akan easy come, easy go. Maka jadilah langit yang selalu siap dalam menyaksikan awan-awan yang selalu hadir. Kenapa? Karena langit itulah diri kita yang sejati. Awan-awan itulah drama-drama yang terjadi. Ibu bapak kalau lagi happy, jiwanya oke, ngelihat sesuatu, oke bu, pak. Sok lagi bete, ngelihat hal yang nggak penting aja jadi ikut bete, betul nggak kira-kira? Berarti bukan masalah realitasnya dong kalau gitu. Makanya Sequran raya, PR besarnya, kitab suci deh.
Semuanya sedang mau melakukan perbaikan jiwa. Nah, antara ruh sama jiwa dikasih wadah namanya badan jasmani. Makanya saya selalu ulang-ulang, nenek moyang kita tuh udah ngerti banget. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau ininya nggak dibangun, nggak diberesin, maka ini nggak akan beresin. Maka penyakit di badan datang karena jiwanya nggak stabil. Siapa yang bisa menyembuhkan jiwa kita? Diri sendiri. Karena tahu mekanismenya seperti apa. Sampai sini oke? Sip ya? Detailing mekanismenya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, supaya nanti teman-teman tahu gimana sih terjadinya kesadaran pada sesuatu, kok orang bisa nggak sadar, kenapa gitu. Tapi at least hari ini kita ngerti dulu bahwa di antara kita ada sekat konsep. Begitu kita melepaskan sekatnya, kita akan melihat seapa adanya. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut hijab. Dinding yang tebal. Hijabnya apa? Pikiranmu. Hijabnya apa? Persepsimu. Hijabnya apa? Memorimu gitu. Dan kalau kita masih tetap pakai hijab ini, kita akan melihat ini tadi kalau bahasanya pasti tidak clear, nggak clarity. Pasti buram. Maka orang atau kesadaran yang tertutup oleh hijab, tertutup bahasa Arabnya kafir. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tertutup kesadarannya oleh program dan konsepnya. Itu namanya orang kafir. Sip ya? Artinya ketika kita nggak tahu yang menutup kita apa, nggak pernah melakukan penelaahan terhadap diri yang menutup apa, kita akan masuk ke dalam kekafiran, dan kafir itu gelap. Makanya disebut zulmat, makanya jadi orang zolim. Ibu bapak kalau lagi marah sama orang lain, yang paling rugi siapa sih sebenarnya? Kenapa coba? Udah energinya habis, hormonalnya nggak bagus, chemistry tubuhnya nggak oke, semuanya berantakan. Dan yang menarik adalah hari ini ada orang yang puas banget marahin orang lain terus. Padahal ketika kita marah sama siapapun, yang paling dirugikan adalah diri sendiri. Karena kenapa? Semua sistem di dalam diri kita terguncang gitu kira-kira. Sip ya? Terakhir, teman-teman ibu bapak, jangan lupa untuk mencintai diri. Karena tidak ada yang akan mencintai diri kita sehebat kita mencintai diri kita sendiri. Jangan pernah craving love ke others, ke orang lain. Kenapa? Nggak akan ada yang bisa memenuhi keinginan kita terhadap cinta itu. Karena nggak akan ada orang yang programnya sama. Jadi daripada kita craving keluar, mending programnya diberesin terus gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Kesimpulan. Seruangan ini yang sama dirinya atau programnya? Diri. Sip. Berarti kita satu diri nggak sebetulnya? Jadi kalau tahu diri, ngerti ya? Kamu tuh tahu diri dong, ngerti bahwa semua yang menjadi penyebab permasalahan adalah programnya. Berarti kita semua datang dari sumber yang sama nggak? Ya. Sip, mantap. Berarti yang berbeda cuma mereknya nggak? Ya. Nah, ini Desember banyak perang merek nanti. Pertanyaannya itu lagi. Boleh nggak ngucapin Natal gitu misalnya? Gitu. Dibuat mulu. Padahal itu cuma ngomongin merek. Sip ya? Sehingga kalau kita udah mulai ngerti mana diri dan mana program dan mana identitas, santai gitu. Dalam tanda petik, ketika kita mulai ngerti mana yang esensial dan mana yang akan berubah-berubah, kita akan mulai menyadari bahwa semua kesejatian kita datang dari sumber yang sama, dan PR kita sekarang adalah beres-beres program. Nah, ibu dan bapak, teman-teman tadi udah mulai punya komitmen, saya mau ngeberesin satu program dalam satuan waktu tertentu. Itulah yang disebut habits. Oke? Sip? Oke? Dapat sesuatu hari ini? Dapat? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ibu. Boleh nyerahin, boleh.
Ya. Nah, terus katanya nanti gitu. Padahal programnya kan kita create buat sholat gitu. Ya. Selama ini gitu kan. Ya. Kalau udah diajak sholat berjamaah dan segala. Terus nanti. Nah, tanpa disadari pasti jadi reaktif gitu. Ya. Nah, itu. Saya tertahan dulu. Kenapa ibu reaktif? Ya karena ibu menyamakan program sama programnya ibu. Padahal selama ini kan kita yang nanamin programnya gitu ke anak. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi berarti pertanyaan saya, permasalahannya anaknya atau program sholat yang ada di dalam diri ibu? Jadi kayak gini, jadi program saya nggak berhasil gitu jadinya. Bukan nggak berhasil, nggak ada program yang nggak berhasil, nggak ada. Contoh, ibu kesel nggak kalau anaknya nggak sholat? Iya. Kenapa? Ya karena ya saya ngerasa bahwa program memang mengharuskan kita sholat, terus gitu programnya kok nggak berhasil ya ngedidiknya gitu. Iya, ibu merasa, benar nggak? Jadi yang bikin ribet anaknya atau merasanya? Merasanya. Udah, itu dulu, nggak usah ngomong dulu, udah. Betul nggak? Betul. Karena kalau nanti kita masuk ke alam bawah sadar yang paling dalam, Bu, maaf ya, ini saya pernah riset soalnya. Maaf banget nih. Orang tua itu ketakutan kalau anaknya nggak sholat. Karena ada faktor besar yang membuat virus namanya dosa. Gitu. Itu disadari atau tidak? Sehingga kebanyakan orang tua nyuruh anaknya sholat tidak pada program yang menenangkan, tetapi program yang menakutkan. Maka anak nerimanya bukan sholatnya, tapi kekhawatiran orang tuanya. Gitu loh. Contoh, saya kalau ngomong sama orang di level frekuensi khawatir. Kamu tuh ya khawatir. Kira-kira yang nerimanya kata-katanya atau kekhawatirannya? Berarti pertanyaannya, ini lagi-lagi bukan masalah gimana-gimana ya. Nanti ini akan kemana-mana, mau ngomongin sholat kayak mau ngomongin apa, terserah. Tetapi jangan lupa, sesuatu yang keluar dari mulut kita itu adalah vibrasi, Bu. Dan vibrasi itu punya bisa di frekuensi rendah atau di frekuensi tinggi. Jadi kalau ibu ngomong lagi kesal, frekuensi rendah nggak? Udah pasti nggak akan didengerin, Bu. Gitu. Nah itulah kenapa pertama, ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Kita penting tahu nilai atau penting tahu tingkat kesadaran si anak nggak kira-kira? Contoh. Mungkin nggak anak TK saya ajar ngobrol kalkulus gitu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Betul nggak, Bu? Nah artinya apa, Bu? Ketika anak kok banyak penolakan, berarti dianya atau akunya? Akunya. Jangan-jangan aku terlalu banyak program yang nyuruh anak sholat pada frekuensi yang rendah karena datang dari kekesalan dan ketakutanku bahwa dia kalau nggak sholat kenapa. Betul, Bu? Koma. Nah, itu yang jadi masalah. Kok orang tua harus bertanggung jawab kan sih, Bu? Gini. Nah ini masalah yang kedua, Bu. Maaf ya. Saya mau nanya nih ya. Kita pulang ke Tuhan sendiri-sendiri atau barengan? Sendiri-sendiri. Terus Ibu merasa bertanggung jawab gimana maksudnya? Iya, nah Ibu berarti ada katanya, pokoknya. Betul nggak? Yang bikin Ibu sekarang jadi confused karena kenapa? Itu semua cerita dongeng dari figur otoritas tuh. Betul nggak? Karena nanti kalau kita ngerti, iya ya, tugas orang tua itu hanya memberikan inspirasi. Anak adalah individu yang berbeda. Dia punya kurikulum sendiri, dia punya jalan sendiri, dia punya program sendiri, dia punya, dan seterusnya. Bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing, titik. Betul nggak, Bu? Berarti ketika Ibu merasa bertanggung jawab terhadap anak, otomatis ada ketakutannya di situ. Pasti. Berarti Ibu setiap menyuruh anaknya sholat, disadari atau tidak, udah jadi program bahwa aku takut banget nanti aku gimana pertanggungjawabannya. Gitu nggak, Bu? Iya. Itu nyuruh anak sholat atau egois namanya, Bu? Maksudnya gimana? Kan tadi saya bilang nggak ada yang nggak berhasil, kan ini belum beres, Bu.
Kalau ibu ngomong ini nggak berhasil, berarti ibu menyimpulkan. Sekarang saya tanya, yang belajar itu anak atau ibu? Yang belajar, ibunya atau anaknya? Dua-dua. Iya kan ibu juga belajar, betul lah. Anak juga belajar. Berarti sama-sama bertumbuh nggak kira-kira? Ya. Gitu. Sip ya. Nah, nanti apalagi kalau kita udah lebih terbuka, emang tujuan sholat apa sih? Gitu misalnya. Jadi gini Bu, maaf banget ya. Tujuan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Ketika ada anaknya ini udah baik banget, dia berbuat baik gitu. Masih ribut, kamu belum sholat gitu misalnya. Berarti kan sibuk di jembatan, sehingga jangan-jangan lupa pada tujuannya gitu kira-kira. Pun ini penting banget iya. Tapi jangan lupa bahwa yang paling jauh lebih penting adalah nyampe ke tujuannya. Berdasarkan tingkat kesadarannya masing-masing. Sok saya mau nanya, ibu bapak rajin sholat umur berapa sih? Saya udah baca. Iya kan? Misalnya dia, wah udah gitu taklimnya lagi sangat propos rajin nih. Itu misalnya di umur 50 misalnya. Ya. Itu pengen diterapkan sama anak yang usianya baru 11 tahun gitu. Betul nggak Bu? Nah sekarang pertanyaannya waktu ibu-ibu 11 tahun ngapain gitu? Paham ya Bu ya? Artinya nanti kita ngerti bagaimana kita menyampaikan segala bentuk apapun termasuk sholat, bukan dengan keharusan tapi dengan pemahaman. Bu, saya itu termasuk produk yang berantem terus sama ibu saya urusan ini Bu, dulu. Karena saya sebel banget sama ibu saya tuh punya pos traumatik besar karena ibu saya kalau ngebangunin saya sholat subuh Bu, itu kayak perang dunia ketiga gitu loh. Saya tuh jadi mana ini kalau nonton ibu saya mungkin ketawa-ketawa sih. Sekarang kita udah friend, udah baikan. Dulu berantem lama. Nah, di situ saya mulai ada penolakan gitu banget sih gitu. Nah, tapi ternyata belakangan ya udah akhirnya, maaf ya, segala bentuk yang dilakukan tanpa dengan yang namanya welas asih itu pasti akan banyak penolakan itu. Simpel aja, kalau orang nolak berarti frekuensi mana yang aku pakai gitu. Termasuk ini gitu. Udah aja. Iya. Jadi nanti yang jauh lebih penting bukan nyuruh sholat, tapi tunjukkanlah sholat. Berikanlah contoh. Contoh sholat apa sih Bu? Sabar, berbuat baik. Kan nggak keji nggak munkar kan? Kan kita sudah gini Bu, kamu tuh jangan marah dong. Ya, nyuruh anaknya jangan marah sambil si anak kan bingung, si ibu gimana ya? Nyuruh gua nggak marah tapi ngomongnya sambil dan dia ngomong, ini ibu saya rajin sholat loh. Kok rajin sholat produknya gini gitu. Kok rajin sholat ngegosipin orang lain gitu. Si anak ngelihat itu nggak Bu? Sangat. Maka nanti akan timbul questioning. Mah, kenapa ya orang yang rajin ke masjid tapi ngebully mulu orang lain misalnya? Dia kan akan sadar. Lah, kalau dia aja ke masjid pulangnya ngebully, ya gue buat apa ngerjain sholat gitu loh Bu. Maka nggak bisa apalagi ya maaf Bu, kalau ibu punya anak atau cucu yang Gen Z, sorry to say, kalau Gen Z nggak bisa tanpa masuk kepada logic thinkingnya dulu. Iya, betul. Please ya, maaf ya, jangan menyamakan sama zaman-zaman milenial. Milenial, kolonial. Karena kolonial pada saat itu belum banyak informasi. Sekarang ibu-ibu yang anaknya Gen Z ngomong sesuatu, dia bisa pause tar, mau diguling. Ibu sama nggak sama guling, kok gimana? Iya, betul. Makanya Imam Ali bilang, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nggak bisa, kamu tuh enak banget dulu ya ibu. Ibu itu mah dulu. Yang ini sama, ibu tuh dulu ke sekolah jalan kaki, iya belum ada ojek. Itu loh. Berarti kalau kita ke masa lalu, kita lagi hidup dalam ilusi atau dalam realitas? Jadi ibu nyuruh anak sholat lagi ilusi atau realitas? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk.
berarti senam. Kan sekarang nggak bisa bedain tipis ya, ini orang sholat apa senam sih? Gitu. Jangan-jangan cuma gini ya. Oke Bu, sip ya, yang penting Bu, nggak perlu khawatir dulu aja. Baca. Saya terima kasih kan. Saya menindaklanjuti Ibu itu tadi ya. Memang pengalaman zaman kolonial itu seperti itu. Jadi kayak saya kan kebetulan bapaknya tentara ya. Ya. Nah, jadi bapak saya dulu kalau jam 4 pagi jendela dibuka itu otomatis langsung anak-anak itu mencolok bangun semua ya langsung sholat. Tapi zaman dulu itu kan masih aman ya kan Abu. Nah kalau sekarang jam 4 dibuka ya nanti dibobol maling diperkosa orang gitu kan. Nah dikarenakan saya itu memiliki keinginan untuk terus belajar dan pada saat itu anak saya itu mohon maaf dari TK sampai SMA itu sekolah Katolikan. Jadi saya waktu mengajarkan sholat, ya saya ajarkan sholat gitu. Sekalipun anak-anak itu ya jempulit gitu ya. Malah justru anak saya itu sholatnya khusyuk pada saat dia pulang dari retret. Nah, jadi dia pulang retret, terus waktu itu kan anak-anak disuruh nulis surat ke ibu orang tua ya, minta maaf dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya simpan surat itu. Begitu dia pulang, anak saya itu sholat yang biasanya jempulit itu jadi khusyuk. Nah dari situlah saya memang orang tua saya demokratis ya. Jadi dari situlah itu tadi yang belum ada kalimat bertumbuh bersama, membaru, membersamai. Saya lakukan itu dan sampai dia kuliah, dia puasa Senin Kamis sampai detik ini sekolah. Saya nggak pernah menyuruh kamu puasa sunnah ya nak. Tapi pada saat dia kuliah itu di Jogja, dia bilang, temanku kok pada puasa sunnah ya. Saya hanya bilang, oh iya nak, kalau kamu puasa sunnah ya itu menjadikan kontrol emosimu. Saya di situ. Nah setelah itu begitu dia bilang sendiri saya akan puasa Bu, saya kepingin gitu kan sampai detik ini. Saya ingat saya waktu itu hanya berucap terima kasih nak kamu kepada Allah bukan kepada ibu, karena kamu diberikan kesadaran untuk di situ. Ibu ini hanya menjembatani aja. Itu yang saya lakukan kan, dan alhamdulillah saya tahun 2020 mengikuti Kang Abu dialog positif, ternyata saya nggak keliru gitu. Ya. Begitu pengalaman saya Kang Abu. Terima kasih. Makasih, boleh kita tepuk tangan dulu dong. Ya Ibu dan Bapak, nanti kita akan mulai menyadari bahwa segala bentuk yang terjadi perubahan di luar pasti datang dari perubahan yang di dalam gitu. Khususnya buat para orang tua, sekali lagi, yang pertama penting untuk dilakukan perbaikan itu ke dalamnya dulu gitu. Maaf ya, pokoknya anak saya harus lebih baik dari saya. Udah nggak usah gitu. Ya. Anak saya harus lebih bahagia dari saya. Udah. Gimana caranya anaknya bahagia kalau emak bapaknya enggak? Betul nggak? Makanya Quran di surat 66 ayat 6 itu bilang peliharalah dirimu dan keluarga. Jadi mudah-mudahan teman-teman ibu dan bapak fokus kita bukan keluar dulu tetapi ke dalam. Karena kenapa? Semakin kita memperbaiki ke dalam, nanti ibu bapak rasain sama kayak ibu Anca yang di luar beres sendiri. Udah gitu aja. Bukan. Sip? Ya. Oke? Jangan lupa sama targetnya. Ya, 1% sehari nggak apa-apa. Tapi buat 2 langkah jangan ganti cita-cita, 1 aja ya. Supaya apa? Kita melakukan reprogramming. Karena pada akhirnya pembelajaran kita semua hanyalah melepaskan program lama untuk membaru dan membaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Ada tapi kayaknya waktunya habis. Oh, udah habis ya. Kayaknya udah paham-paham sih sebenarnya. Oke, mau langsung jalan? Kita belum tutup nih. Oh, ke rumah sakit aja. Silakan. Hati-hati. Iya, ya. Salam sama direktur rumah sakitnya ya Bu. Terima kasih teman-teman semua. Tepuk tangan boleh nggak? Hari ini kita sudah dipaparkan lagi ya sama Kang Abu tentang bagaimana menyadari pikiran dan kesadaran, sehingga satu kata tadi yang bisa kita bawa pulang adalah bagaimana cara kita memberikan reaksi pada setiap kehidupan kita kan, tidak lagi reaktif
tetapi lebih kepada proaktif. Artinya dipikir dulu sebelum bertindak. Jangan-jangan satu kegiatan hari ini atau peristiwa hari ini buruk, siapa tahu di hari berikutnya ternyata baik kan gitu. Sebaiknya juga seperti itu ya. Untuk menutup kajian kita hari ini ada sebuah cerita. Ini singkat ceritanya, dengarkan baik-baik ya. Ada seorang raja. Ini mungkin beberapa teman sudah pernah dengar. Kemanapun raja itu pergi, selalu diikutin oleh kanselernya atau ajudannya. Satu hari dia ke kamar mandi. Kalau kamar mandi kan berarti nggak diikutin ya, nunggu di luar kan ya, gitu. Tapi ketika di kamar mandi, dia terjatuh. Ketika terjatuh, elbownya apa namanya? Ininya luka, ya. Berdarah nggak? Berdarah. Habis itu dia minta tolong, teriak-teriak, tolong. Dia keluar dan dia ditolong sama ajudannya. Tapi ajudannya bilang apa? Gak apa-apa, it's okay. Saat lagi sakit digituin, gimana rasanya? Kesel nggak digituin? Kita lagi menderita, gak apa-apa, tenang aja, santai aja gitu. Kesel. Saking keselnya si raja ini marah, lalu dia memanggil ajudan lainnya untuk dipenjarakan. Singkat cerita, dipenjarakanlah si ajudan itu. Recovery dia selama 4 hari di kamar. Setelah dia recovery di kamar, akhirnya dia sembuh dan dia rindu untuk keluar. Dia naik kuda kesayangannya warna putih, tuk, menikmati udara segar sampai dia tanpa sadar keluar dari kerajaannya dan sampai di sebuah hutan. Di sebuah hutan dia melihat rusa putih lagi merumput. Naluri pembulunya keluar, pelan-pelan dia mau menangkap. Begitu mau menangkap, dia terkena ranjau. Ditangkap oleh sekelompok orang kanibal. Wah, dapat mangsa yang bagus banget nih, raja, warnanya putih, macam-macam lah. Dibawa ke kampung halamannya dan di sana sudah disiapkan untuk di barbecue. Di barbecue, karena kan orang-orang kanibal kan makannya orang ya, makannya orang, bukan manusia ya, tapi makannya orang ya, makannya orang. Singkat cerita, udah drumnya ditabuh, pisau sudah diasah, api musuh dinyalakan. Begitu mau dikorbankan, kanibal ini melihat ininya luka. Ya, mereka kecewa. Akhirnya mereka tidak jadi barbecue. Mereka akhirnya kecewa, akhirnya dinaikin lagi ke atas kudanya, dipecut kudanya, suruh pulang. Si raja ini udah gemetaran banget ya, udah ketakutan. Sampai kerajaan dia masih trauma dengan yang dialaminya, tapi dia cepat, tadi kenapa ya gitu. Dia baru ingat tentang cerita tentang kata-kata si ajudannya ketika dia jatuh, bahwa ini adalah enggak apa-apa. Tapi dia mikir, ajudannya gimana udah dipenjarakan. Dia turun, dia duduk ke bawah, gitu ke bawah. Dia cerita semuanya, singkat cerita. Aku nih gini. Bagaimana dengan kamu? Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak dipenjarakan, kemanapun raja pergi saya pasti ikut. Dan kalau raja ketangkap saya juga ketangkap. Akhirnya dimakan karena dianya sempurna. Jadi cerita ini adalah jangan terlalu cepat menilai sebuah peristiwa itu bu. Siapa tahu di esok harinya bisa jadi sebuah berkah. Tepuk tangan semua. Makasih banyak teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di terima kasih banyak buat Kang Abu yang udah hadir di sini. Ketemu lagi tanggal 26 ya. Belum liburan ke luar negeri kayaknya. Bulan ini. Udah. Udah di jadwalin dan akhir bulan ini ada retreat juga ya. Di puncak itu ada beberapa teman pun juga ikutan dari sini. Terima kasih banyak teman-teman. Hening sejenak boleh? Biar kita mengizinkan diri kita apa yang sudah tadi disampaikan menyerap menjadi nutrisi batin sehingga memberikan dampak perubahan yang positif buat kita semua di sini kan. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
kasih banyak teman-teman semua yang offline maupun yang online. Semoga kita semua bahagia. Mudah-mudahan kamu selalu sehat, banyak rezeki, banyak juga kebahagiaan terbaik dan terus berbagi buat kita semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya? Iya, foto. Selalu ya. Yang paling penting itu Foto. No picture hoax kan. Oke, kita foto dulu bareng-bareng ini, nanti minta tolong di clear up ya. Ya, dadah dulu biasa kamu kan ya? Oh iya boleh. Boleh dadah dulu. Dadah. Ya, dadah dulu sini juga ya. Nih, dadah. Ini nanti ada rekamannya ya. Tuh. Dadah juga, makasih banyak udah hadir teman-teman semua ya. Oke. Kita foto dulu. Oke, boleh minta tolong teman-teman, mungkin bisa dibantu ini ya. Di klik. Ya, sini aja. Sini tak fotoin. Yuk. Yuk, biar dikirim ke anak. Iya. Salam buat Lagi gaya Oh iya. Baru hari deh. Sama Pak siapa? Chandra. Oh Pak Chandra. Makasih udah hadir. Oh gitu. Tinggal dekat sini. Saya di Mayoran. Terima kasih sudah hadir. Sip. Nuhun. Bagus sama kamu. Oke. Sip. Mas. Wah, kayaknya bakal sering deh. Soalnya antusias. Ya boleh. Nanti saya. Antusias banget orang yang di malam sering. Anak menantu minta. Iya. Ayo. Sini ya. Ada siapa? Oh, oke. Ini masuk aja itu ada yang. Ya, bentar. 1, 2. Lagi. 1, 2. Ya. Dapat nggak, Mbak? Kamu dulu aja. Loncat nih. 1, 2, 3. Ya, agak sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1. Bebas tuh bilang sih kayaknya. Gini lah ya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Sip. Atur nuhun. Oh ya, kita ini. Oh iya, iya. Pastikan wajahnya ya, ada ya. Sok cari dulu mukanya, ada nggak? 1, 2. Oh ya, oke, siap. Dah. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Kayaknya kurang dari ini. Oh ini nih keren. Ya. 1, 2. Oke lagi. 1, 2. Cing. Terima kasih Kak. Nuhun semuanya ya. Saya langsung. Ada ngajar lagi kamu ya? Oh, Kang ya, nuhunnya. Kita bertiga lambang.
Iya, punya Maria ini Pak. 4 volume. Kalau mau bisa. Nah, jadi ini beda saja. Ya. Mau kemana Bu Api? Mau kemana? Oh iya ini. Bapak nih Itu kalau weekend aku merdeka. Bisa. Ya, nggak bisa Jadi gimana yang biasa